welcome back into my channel, and this is About Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us, and today I'm not alone. Hi. Assalamualaikum, it's not alone again. Waalaikumsalam, terima everyone. kasih Mr. Ajis sudah datang. Thank you for inviting Hari ini ada sebuah video spesial banget nih Mr. Ajis, lain daripada yang lain. Gak pernah kita react video seperti ini Nangis sebelumnya. Aku nggak tahu, kan belum nonton seperti itu. Ini video aku temukan sendiri beredar di beranda aku. Dan aku, ini video apa? Kok ada aku, kok ada kamu, kok ada Tika? Seperti itu. Yes, video ini bukan aku yang bikin, bukan kita yang bikin, tapi dibikin orang lain. Kok ada kita? Nah ternyata setelah aku find out, video ini adalah sebuah video fiktif berisi tentang sebuah cerita fiksi. Tapi pemerannya itu kita bertiga. You didn't get it? Yes. You didn't get it? Maksudnya kita berakting. Aku juga nggak tahu. didn't even record anything. Iya, aku juga nggak tahu. Jadi video ini the story of About Sastra. Ini bukan dari aku ya. I tell you, ini bukan channel ini atau video ini bukan dari saya, tapi ini dari dia ada di Indonesia. Base-nya dia di Indonesia. Jadi ini video dibikin oleh orang Indonesia juga yang mungkin apresiasi terhadap what we have done, dan sehingga membuat dia bikin atau creating sebuah cerita fiksi dan menjadikan kita bertiga sebagai tokoh dari cerita fiksi dia. But why us? Hah? Emang kenapa kita? I don't know. Kenapa kita? I don't know. Okay everyone, without any further ado, this is the story of About Sastra. Pada suatu pagi yang cerah di Bandara Soekarno-Hatta, 3 guru Indonesia bersiap untuk melakukan perjalanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Oh my god! Bapak About Sastra, seorang pengajar bahasa Indonesia yang gemar membaca puisi, Mistika, seorang guru muda yang tulisannya tinggi dalam mendidik, dan Bapak Aziz, seorang veteran pendidikan yang bijaksana, Ya oleh Allah. sebuah organisasi pendidikan di Malaysia untuk mengikuti konferensi internasional. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang mengguncang pandangan mereka tentang pendidikan dan kehidupan. Saat pesawat mereka mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur, mereka segera disambut oleh suasana modern yang memukau. Oh my god! Bandara itu begitu luas, bersih, dan tertata rapi. Bapak About, yang terbiasa dengan terminal-terminal di Indonesia, bergumam sambil tersenyum kecil. Ini baru sampai bandara saja, sudah terasa perbedaannya. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, mereka dijemput oleh seorang pemandu lokal yang ramah. Di sepanjang perjalanan menuju hotel, mereka mengamati pemandangan kota yang megah. Gedung-gedung pencakar langit yang modern, jalan raya yang mulus tanpa kemacetan, dan fasilitas umum yang tampak sangat terawat. Seperti di film-film, ujar Mistika dengan nada kaku. Namun, kekaguman mereka semakin memuncak ketika mengunjungi sekolah-sekolah. I wish I could. We wish we could. Sekolah-sekolah itu dilengkapi dengan fasilitas canggih, laboratorium yang lengkap, perpustakaan digital, ruang kelas dengan papan interaktif, dan suasana belajar yang tertata rapi. Di salah satu sekolah, seorang kepala sekolah dengan ramah menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki akses ke tablet dan koneksi internet untuk mendukung pembelajaran. Bapak Aziz hanya bisa mengangguk-angguk, mencoba mencerna semua yang ia lihat. Ini seperti mimpi, bisik Bapak About kepada Mistika saat mereka berkeliling di perpustakaan sekolah yang luas. Rak-rak buku tertata sempurna, dan siswa-siswa terlihat begitu fokus belajar. Kalau di tempat kita, perpustakaan kadang hanya jadi ruang kosong yang jarang dikunjungi siswa. Lanjutnya dengan nada getir. Mistika yang selama ini mengajar di sekolah desa merasa matanya terbuka lebar. Ia melihat siswa-siswa Malaysia begitu percaya diri saat mempresentasikan proyek mereka di depan kelas. Guru-guru di sana juga tampak terampil memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Salah satu guru bahkan dengan antusias menunjukkan bagaimana ia menggunakan simulasi 3D untuk mengajarkan konsep-konsep sains yang kompleks. Mistika hanya bisa terpana. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, bagaimana kalau kita memiliki fasilitas seperti ini? Akankah siswa-siswa kita bisa seperti mereka?
Puncak dari pengalaman mereka terjadi ketika mereka diundang menghadiri seminar yang membahas sistem pendidikan Amin Malaysia. ya Allah. Salah satu pembicara menjelaskan bagaimana pemerintah Malaysia sangat serius dalam membangun pendidikan sebagai prioritas utama. Anggaran besar dialokasikan untuk pelatihan guru, pengembangan infrastruktur, dan teknologi. Semua itu dirancang untuk menciptakan generasi muda yang kompetitif di kancah internasional. Namun, momen yang benar-benar menggugah hati mereka adalah ketika mereka berdiskusi dengan beberapa siswa Malaysia. Salah seorang siswa, seorang remaja berusia 15 tahun, bercerita dengan bangga bagaimana ia bercita-cita menjadi ilmuwan dan telah mendapatkan bimbingan dari sekolah untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Bapak Aziz, yang telah puluhan tahun mengajar di Indonesia, merasa tertegun. Begitu besar perhatian mereka pada potensi individu siswa, pikirnya. Ia mulai merenungkan bagaimana sistem di Indonesia seringkali terlalu kaku dan fokus pada nilai ujian semata. Setelah beberapa hari berada di Malaysia, ketiganya duduk bersama di sebuah kafe untuk merenungkan perjalanan mereka. Wajah mereka tampak serius dan masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Bapak About akhirnya membuka suara. Saya merasa kita telah lama terlena. Kita punya semangat besar untuk mendidik. Oh my God, I got goosebumps. Terkendala oleh banyak hal, mulai dari fasilitas hingga kebijakan. Betul, sahut Mistika, tapi saya juga belajar bahwa kita tidak boleh menyerah. Apa yang kita lihat di sini bisa menjadi inspirasi, bukan sekadar membuat kita iri. Mungkin langkah kecil yang kita lakukan di sekolah masing-masing bisa memicu perubahan besar. Bapak Aziz mengangguk pelan. Kita tidak bisa berharap semua berubah dalam semalam, tetapi kita bisa memulai dengan cara kita sendiri. Mungkin saat kita kembali, kita bisa mulai berbagi pengalaman ini dengan guru-guru lain. Insyaallah. Dan siapa tahu, sedikit demi sedikit, perubahan itu akan terjadi. Saat pesawat mereka kembali membawa mereka ke Indonesia, hati mereka penuh dengan semangat baru. Mereka tidak hanya membawa kenangan tentang modernitas Malaysia, tetapi juga tekad untuk menjadi bagian dari perubahan. Perjalanan ini bukan sekadar membuka mata mereka tentang kemajuan negara lain, tetapi juga menyadarkan mereka bahwa mimpi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang mustahil, selama ada keberanian untuk memulai. Setelah konferensi selesai, Bapak About Sastra, Mistika, dan Bapak Aziz bersiap untuk kembali ke hotel mereka. Namun, sebelum mereka sempat melangkah jauh, seorang pria paruh baya dengan senyum menghampiri mereka. Namanya Pak Harun, seorang kepala sekolah di Malaysia yang menjadi salah satu peserta konferensi. Pak Harun langsung berkesan dengan antusiasme dan semangat ketiga guru Indonesia ini. Ia mengundang mereka untuk mampir ke rumahnya sebelum mereka pulang ke Indonesia. Ini peluang untuk melihat kehidupan sehari-hari di sini, kata Pak Harun dengan nada hangat. Meski awalnya ragu, ketiganya akhirnya menerima tawaran itu dengan senang hati. Keesokan harinya, mereka dijemput oleh Pak Harun dan keluarganya. Istrinya, Puan Salma, dan dua anak mereka, Aiman dan Aisyah, menyambut mereka dengan penuh keramahan. Rumah Pak Harun terletak di pinggiran Kuala Lumpur, sebuah kawasan yang tenang dan asri. Di ruang tamu, aroma masakan khas Malaysia segera menyapa indera mereka. Puan Salma telah menyiapkan hidangan istimewa, nasi lemak, rendang daging, sate ayam, It's so silakan makan, jangan malu-malu, kata Puan Salma sambil menyajikan teh tarik hangat. Saat makan, mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari budaya hingga pendidikan. Pak Harun menjelaskan bagaimana masyarakat Malaysia menghargai keberagaman yang tercermin dalam makanan, bahasa, dan tradisi mereka. Bapak About, yang dikenal sebagai penggemar sastra, terpukau dengan cerita-cerita rakyat Malaysia yang diceritakan Pak Harun. Setelah makan, keluarga Pak Harun mengajak mereka jalan-jalan mengelilingi kota. Perhentian pertama mereka adalah Menara Kembar Petronas. Berdiri di bawah menara megah itu, Mistika tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Selama ini saya hanya melihat ini di televisi. Sekarang saya benar-benar 7 kali ke sana, 7 kali kagum. Pak Harun kemudian membawa mereka ke Batu Cafes, sebuah gua besar dengan patung emas Dewa Murugan yang mereka menaiki ratusan anak tangga menuju gua sambil menikmati pemandangan sekeliling. Di dalam gua,
Suasana tenang dan spiritual membuat Bapak Aziz termenung. Tempat ini mengajarkan kita tentang keberagaman dan toleransi, katanya dengan nada kagum. Betul. Hari berikutnya, mereka diajak ke Melaka, sebuah kota bersejarah yang kaya Ini akan Abang budaya Don. dan peninggalan kolonial. Di sana, Famosa, Abang Don. peninggalan Portugis dan menaiki becak warna-warni yang dihiasi. I know that. Pak Harun menjelaskan bahwa Melaka adalah simbol penting dari sejarah Malaysia sebagai pusat perdagangan internasional. Puncak perjalanan mereka terjadi saat mengunjungi desa budaya Sarawak. Di tempat ini, mereka melihat berbagai rumah adat dari suku-suku asli Malaysia, Timbalan dan Melanau. Para pengunjung diajak menonton tarian tradisional dan bahkan mencoba alat musik khas. Mistika, yang selalu tertarik dengan seni dan budaya, merasa seperti anak kecil yang menemukan kecil banget. Ini sungguh luar biasa, ujarnya sambil tersenyum lebar. Pada malam terakhir mereka di Malaysia, keluarga Pak Harun mengadakan pesta kecil di halaman rumah. Oh my god. Digantung Sorry, suasana hangat. Digantung di Anak-anak atas Pak Harun pohon. memainkan musik tradisional dengan suling dan kompang, sementara tamu-tamu lain menari dan bernyanyi. How can you know? Mistika How do dan you know? Bapak Aziz bahkan diajak menari bersama, meski sedikit canggung pada awal. Yes. Saat malam semakin larut, Bapak Aziz, yang biasanya pendiam, tiba-tiba angkat bicara. Mana ada? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pak Harun. Pengalaman ini membuka mata kami, bukan hanya tentang kemajuan, tetapi juga tentang hati yang tulus dan budaya yang kaya. Kami belajar bahwa kemajuan sebuah negara bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana masyarakatnya saling menghormati dan menjaga tradisi. Narasinya bagus Ketiganya banget. kembali ke hotel dengan perasaan penuh haru. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengunjungi tempat-tempat indah, tetapi juga tentang belajar memahami cara hidup yang berbeda. Ketika akhirnya mereka harus kembali ke Indonesia, mereka membawa pulang bukan hanya oleh-oleh, That's what we tetapi always juga do. pelajaran hidup That's yang what we mendalam. always do. Di dalam hati mereka, terpatri tekad untuk menjadi guru yang lebih baik dan That's what membawa we always perubahan, do. sekecil apapun, bagi siswa-siswa mereka di tanah air. Ketika pagi itu tiba, langit Malaysia menyambut dengan warna lembut jingga yang menenangkan. Bapak Kebaut, Mistika, Mau nangis jadi nggak nangis nih Bapak Kebaut. menatap pesawat yang akan membawa mereka kembali ke Indonesia. Namun, bukan sekadar perjalanan fisik yang mereka alami di Malaysia, melainkan perjalanan hati dan pikiran yang tak terhentikan. Ini rasanya luar biasa banget Telah loh. mengajarkan kita sesuatu yang lebih dari sekadar budaya, ujar Bapak Aziz sambil menghela napas. Wajahnya menunjukkan campuran rasa syukur dan haru. Mister, Mereka menunjukkan bagaimana kemajuan sebuah bangsa bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Mistika memandang paspor di tangannya, seolah mencoba mencerna segala yang telah ia lihat dan rasakan selama beberapa hari terakhir. Kita mungkin datang dengan rasa kagum pada kemajuan teknologi dan pendidikan mereka, tetapi kita pulang dengan lebih dari itu. Saya belajar bahwa setiap langkah kecil kita di sekolah, setiap perhatian yang kita berikan kepada siswa, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Bapak Kebaut, yang biasanya penuh kata-kata indah, tampak terdiam sesaat. Namun akhirnya ia berbicara, saya akan menuliskan kisah ini. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Agar mereka tahu bahwa ada dunia di luar sana yang bisa menginspirasi kita, bukan untuk merasa rendah diri, tetapi untuk memulai sesuatu di tempat kita sendiri. Pesawat mereka mulai dipanggil, dan ketiganya melangkah dengan langkah mantap. Namun, sebelum benar-benar masuk ke ruang keberangkatan, mereka berhenti sejenak, memandang keluar jendela ke arah kota yang perlahan mulai terang oleh sinar matahari pagi. Mereka tidak hanya meninggalkan Malaysia, tetapi juga membawa pulang secercah semangat baru yang menyala-nyala. Saat pesawat melintasi awan, ketiganya tahu bahwa perjalanan mereka tidak berhenti di sini. Di Indonesia, tantangan mungkin tetap sama, tetapi hati mereka telah berubah. Ada harapan yang tumbuh, ada tekad yang berakar kuat. Mereka menyadari bahwa seorang guru, dengan segala keterbatasannya, tetap memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, satu anak didik dalam satu waktu. Dan di dalam hati mereka, Malaysia bukan lagi sekadar negara tetangga. Malaysia kini adalah bagian dari cerita mereka, sebuah bab yang penuh makna, yang akan terus menginspirasi langkah-langkah mereka ke depan.
Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Thank you for creating this video. We thank you. I don't know who owned this video. I don't know the owner. Tapi Really? I don't know the owner. Really? Okay. Demi Allah, demi Rasulullah, I don't know the owner of How the did you video. get this video? RJ story Oh. in my veranda. Oh. Dia tampil. Someone not recommending you. Someone recommend me and then I click and then I just ignore it. Oh. It's not our video. It's not our video. Kan banyak yang menggunakan Yeah, video juga kita yeah, juga yeah. tapi sebagai buat head React. speech. Oh, iya. Ada yang react juga. Oke, mungkin yang react seperti itu. Tapi ini beda banget dan Allahu Akbar, itu 80%. It's so super true. 80% so super true. Kita mau pulang diundang ke rumah pun iya. Bahkan Di sampai lampu di atas pohon. di atas pohon itu iya. Who is this person? Oh my god. Tapi base-nya di Indonesia nih orang ini, Mister. Tapi yang aku bisa ambil kesimpulan, I'm happy because alhamdulillah ini channel dari Indonesia. Ada orang Indonesia juga yang ternyata melihat kita, menilai kita dengan bisa lebih bijak seperti itu dan melihat kita dan creating this fiction story using our name, karakter kita, tapi dengan cerita yang benar-benar baik tujuannya menyatukan Indonesia dan Malaysia. Itu aku alhamdulillah berarti sampai ke hati-hati orang Indonesia juga, sampai ke imajinasi mereka dan mencetuskan ada story of about sastra ini. Betul. Dan segala hal yang tersampaikan yang diceritakan ya, even though it's a fiction story, everything is related ya. Maybe 80% aku bilang tadi. Maybe since this is fiction story Yeah. ya, because they put the name that we don't know in a real life ya, but it's okay. But different name of places. Exactly gitu Tapi- ya. Tapi most of the story semuanya memang exactly that what we think, that what we feel, Experience as well. that we experience, that we consider gitu loh. At the very first time we visit Malaysia back in 2023, we only celebrate Malaysia as a destination that we can learn about Technology. the country development, Betul. ya, and the place that we are going to go to gitu. Tapi turns out when we go back to Indonesia, so many things that we can learn, we have taken away as a lesson gitu ya, Mister, and it inspires us even Betul. up to these days gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang betul sekali diceritakan, and Malaysia turns to be our spirit gitu. Betul. Dalam menjadi pendidik, menjadi edukator. Inspirasi. Betul. Inspirasi menjadi juga. roh dan Betul. nyawa ketika kita Betul. bertindak sebagai seorang pendidik Masya gitu ya. Allah, luar biasa banget. Yang bikin aku happy itu ini cara Indonesia, tapi dia juga alhamdulillah support apa yang sudah kita lakukan dan menginspirasi dia untuk membuat cerita ini dan menyebarkan sebuah kebaikan tentang bagaimana kita melihat Malaysia dan Indonesia sebagai sebuah negara yang dua negara yang sebenarnya bisa bekerja sama dengan baik. Okay, everyone, that's all from us. Hope that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Subhanallah, Prowas in Indonesia, Malaysia, boleh. Thank you so much for the beautiful story. Bye, everyone.